Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya PM Nikita dengan NIM 17103011179 dari mahasiswa Prodi S1 Fisioterapi kelas 7C5. Di mana kali ini akan menjelaskan landasan hukum fisioterapi di rumah sakit. Jadi, landasan hukum fisioterapis itu dalam berpraktik ada beberapa standar. Yang pertama adalah STR itu berlaku untuk 2 SIPF di seluruh wilayah NKRI. Kemudian yang kedua adalah SIPF dari Dinas Kesehatan setempat yang masih berlaku. Selanjutnya adalah SOP pelayanan atau operasional EPA dan tindakan. Yang selanjutnya adalah Informed Consent, kemudian adanya surat kalibrasi EPA dari badan yang berwenang, di mana surat kalibrasi ini sudah terbukti keakuratannya oleh badan yang berwenang. Kemudian adanya surat rujukan fisioterapi dari dokter spesialis. Selanjutnya adalah khasanah keilmuan, di mana khasanah keilmuan ini diambil dari jurnal maupun kajian teori yang ada. Selanjutnya adalah RKK, di mana yang didapat dari uji kredensial fisioterapi. Kemudian peraturan hukum penguat, di mana tertera pada PMK nomor 65 dan PMK 80. Jadi, ketika kita akan melakukan SPF, itu sudah dilindungi oleh hukum. Selanjutnya adalah hukum profesi fisioterapis di rumah sakit. Yang pertama tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015, di mana tentang standar pelayanan fisioterapis. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013, yaitu tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis, di mana ya tertuang dalam pasal 1, yaitu dalam peraturan menteri ini yang dimaksudkan dengan yang pertama, fisioterapis. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentan kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual. Kemudian adanya peningkatan gerak, adanya peralatan seperti elektroterapeutis, kemudian juga adanya mekanis, serta pelatihan fungsi dan komunikasi. Yang ketiga adalah tertuang dalam naskah akademik penataan sistem pelayanan fisioterapi pada Jaminan Kesehatan Nasional, di mana fisioterapi itu adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentan kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan yang berupa fisik, elektroterapeutik, dan mekanik, di mana dapat meningkatkan pelatihan fungsi dan komunikasi. Selanjutnya adalah surat tanda registrasi fisioterapis atau STRF, di mana merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada fisioterapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya juga yaitu berupa surat izin praktik fisioterapis atau SIPF, di mana ini juga merupakan bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan fisioterapis baik secara mandiri dan atau pada fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah sistem kredensial dan kewenangan klinis fisioterapis di rumah sakit. Apa sih kredensial? Nah, kredensial itu adalah proses evaluasi terhadap fisioterapis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Sedangkan kredensial adalah proses reevaluasi terhadap fisioterapis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Nah, dengan begitu, kredensial ini berbicara tentang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh seorang fisioterapis, dan hasil akhir dari proses kredensial ini
itu adalah diberikannya surat penugasan klinis dari atau oleh direktur sesuai dengan jenjang klinis fisioterapi tersebut. Selanjutnya adalah prosedur dari kredensial fisioterapi. Yang pertama, fisioterapi ini akan mengajukan permohonan kepada Ketua Komite Other Health untuk memperoleh rencana kewenangan klinis atau RKK. Selanjutnya, Ketua Komite ini akan menugaskan kepada subkomite kredensial untuk melakukan proses kredensial. Nah, setelah subkomite kredensial ini membentuk panitia ad hoc dan mitra bestari untuk melakukan review, kemudian verifikasi dan evaluasi dengan metode yang telah disepakati. Nah, selanjutnya subkomite ini nanti akan memberikan laporan kepada ketua komite MED di mana hasil dari kredensial ini sebagai bahan rapat untuk menentukan kewenangan klinis. Nah, seluruh proses kredensial dan hasil rapat penentuan kewenangan klinis ini yang selanjutnya akan dilaporkan secara tertulis oleh subkomite kredensial ini kepada ketua komite. Nah, untuk diteruskan kepada ketua direktur. Nah, dan setelah itu dijadikan bahan rekomendasi kepada direktur. Setelah itu barulah direktur akan mengeluarkan SK penugasan klinis terhadap fisioterapi yang bersangkutan. Ada beberapa jati diri fisioterapi. Yang pertama yaitu dapat melakukan asesmen sendiri tanpa adanya advance. Advance ini dari pihak lain seperti itu. Kemudian juga dapat membuka praktek mandiri, dapat membuka klinik, dapat membuka kerjasama dengan instansi lain, dan bisa juga sebagai wirausaha. Wirausaha ini bisa dengan melakukan penjualan alat kesehatan seperti itu. Fisioterapi selaku tenaga kesehatan dalam kesehariannya di tempat praktik itu selalu berkontak langsung dengan pasien. Maka perlu adanya perlindungan terhadap fisioterapis maupun terhadap pasien. Di mana pedoman berikut ini itu dibuat untuk menghadapi terjadinya atau mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 bagi fisioterapis di fasilitas pelayanan kesehatan. Perlindungan yang utama adalah jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dan jaga jarak. Jaga jaraknya yaitu 1,5 meter atau sampai dengan 2 meter dengan orang lain bila berada di beberapa area. Yang pertama pada area pasien itu seperti berada di selasar, kemudian berada di koridor, ruang tunggu pasien, dan juga ruang praktik atau ruang publik. Kemudian berada di area administrasi, di mana misalkan berada di klinik puskesmas, kemudian rawat jalan, rawat inap, yang tidak berkontak langsung dengan pasien dalam pengawasan atau PDP. Kemudian juga kebersihan tangan. Nah, kebersihan tangan ini itu dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan, di mana dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan sabun dan juga dengan hand sanitizer. Di mana dengan sabun ini itu juga dengan bilas dengan air mengalir. Kemudian juga jangan lupa untuk jangan pernah sekali-sekali untuk menyentuh hidung, mulut, dan wajah. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa penyebaran COVID-19 ini itu melalui droplet. Maka sebaiknya tidak menyentuh area wajah, mulut, hidung, dan area lainnya. Dan hal ini juga dianjurkan sekali kepada pasien. Selanjutnya kepada fisioterapis itu dapat menggunakan APD atau alat pelindung diri, di mana penggunaan APD setiap area atau kasus dan penderita yang satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Nah, pertama-tama harus dilakukan pemeriksaan sekilas pada pasien. Pastikan bahwa pasien ini tidak ada keluhan demam, batuk, pilek, atau ditemukan pasien dengan kondisi klinis demikian, itu maka harus dipisahkan dan dilakukan screening lebih jauh tentang kewaspadaan terhadap COVID-19 ini. Dan petugasnya pun yang memeriksakan itu juga harus menggunakan alat pelindung diri.
Nah, selanjutnya jangan lupa untuk desinfeksi peralatan. Nah, di mana desinfeksi peralatan ini menjadi penting untuk melepas rantai penyebaran COVID-19. Lakukan secara ekstra desinfektan baik di alat yang standar. Apa sih? Selanjutnya adalah desinfeksi peralatan, di mana desinfeksi peralatan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk melepas rantai penyebaran dari COVID-19 ini, di mana harus melakukannya dengan ekstra desinfeksi alat. Yang kita tahu bahwa mengingat pandemi ini telah diberlakukan, itu harus dilakukannya desinfeksi alat setiap hari dan setelah selesai jam praktik, baik itu alat non-aerosol. Nah, perlindungan lainnya juga disarankan kepada pasien untuk melakukan latihan di rumah, sehingga tidak perlu sering datang ke klinik ataupun ke fasilitas kesehatan fisioterapis saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga diutamakan untuk selalu social distancing dan berdiam di rumah atau stay at home. Kemudian juga, sebagai acuan latihan dapat diberikan dalam bentuk brosur atau leaflet atau gambar-gambar, poster, video, atau instruksi lainnya itu yang mudah untuk diikuti oleh pasien dan dapat dilakukan juga oleh pasien di rumah. Dan juga jangan lupa untuk memberikan latihannya ini atau instruksinya ini yang mudah diikuti dan juga dianggap latihan ini ringan tanpa menimbulkan efek nyeri maupun efek-efek lainnya. Nah, mungkin itulah beberapa penjelasan mengenai landasan hukum fisioterapi di rumah sakit dan juga beberapa penjelasan mengenai kondisi diberlakukannya fisioterapis pada saat ini, khususnya saat terjadi COVID-19 ini. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu gunakan masker, cuci tangan, kemudian juga physical distancing, dan lebih baik stay at home. Semoga apa yang saya berikan ini dapat diambil manfaatnya dan merupakan penjelasan yang bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.